Berikut kami paparkan adalah cara dan bahan untuk media tanam pohon kurma ya. Ada beberapa bahan yang perlu disiapkan untuk menanam atau menyemai bibit pohon kurma ya. Yang pertama adalah tanah merah. Tanah merah, tanah seperti biasa ya, tanah merah. Tanah merah mutlak diperlukan sebagai media tanam alami atau media tanam mutlak, sebagai bahan dasar untuk media tanam pohon kurma. Kemudian yang kedua adalah pupuk kompos ya. Pupuk kompos. Nah, ini pupuk kompos. Pupuk kompos bisa diambil dari bahan tanah sisa pembakaran. Tanah sisa pembakaran itu bisa kita ambil sebagai bahan campuran tanah merah tadi sebagai pupuk kompos. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang di sini kami menggunakan kotoran kambing ya, ada bulat-bulatnya, ada kotorannya, kotoran kambing. Orang tanaman bilang itu pupuk tikam ya, atau pupuk tai kambing, atau bisa juga pakai pupuk kotoran ayam, atau orang tanaman bilang sebagai pupuk TI, pupuk tai ayam gitu. Sama juga fungsinya sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kemudian yang keempat adalah sekam atau gabah padi ya. Sekam, gabahnya bekas penggilingan padi. Nah, ini fungsinya untuk membuat rongga dalam media tanam. Media rongga itu berfungsi satu sebagai penyimpan air, karena kalau sekam gabah itu berlubang gitu ya, berlubang, jadi bisa menyimpan air. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kerenggangan dalam media tanam, kerenggangan tanah. Jadi akar-akar tanah tidak terlalu padat, tidak seperti tanah murni yang terlalu padat. Jadi terjaga dengan rongga-rongga ini. Fungsinya lain adalah untuk supaya akar kecil, akar muda, akar tumbuhan baru itu bisa lebih mudah masuk ke ke media tanam. Jadi tidak terlalu padat. Jadi kami ulang. Yang pertama adalah tanah merah. Kemudian yang kedua pupuk kompos sisa pembakaran. Yang ketiga pupuk kandang, atau di sini saya ambil kotoran kambing atau pupuk tikam. Dan kemudian di sini sekam atau gabah sisa penggilingan padi sebagai penjaga pori. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ikuti bersama setelah kita tahu bahan-bahannya ya. Baik, sekarang adalah rasio perbandingan media tanam antara sekam, tanah merah, pupuk kompos sama pupuk kandang ya. Perbandingannya adalah 50% untuk tanah ya, 50% untuk tanah. Ini saya contohkan misalkan seperti ini. Nah, ini kita ambil 3 ya. Kita ambil 3 skop, 1 2
kita ambil 3 skop tanah merah, 3 skop tanah merah, kemudian 1 skop pupuk kompos, 1 skop pupuk kompos, 1 skop pupuk kompos, kemudian 1 skop pupuk kandang, 1 skop pupuk kandang, 1 skop pupuk kandang. Nah, ini kemudian 1 skop gabah penggilingan padi. Nah, berarti 50% untuk tanah merah, kemudian 15% kompos, 15% pupuk kandang, dan 15% sekam gabah. Sebentar, ada telepon masuk Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita ketahui rasionya bahwa 50% untuk tanah merah, 15% pupuk kompos, 15% pupuk kandang, dan 15% sekam gabah ya. Jadi rasionya adalah separuh atau 50% tanah merah sebagai media tanam utama, dan 50%-nya lagi campuran pupuk dan perongga media tanam. Itu hanya saya contohkan tadi 1 skop itu hanya skala kecil aja. Berarti kalau misalkan dalam bentuk karungan itu bisa dalam bentuk karung, 3 karung tanah merah, 1 karung kompos, 1 karung pupuk kandang, dan 1 karung misalkan sekam gitu ya. Atau misalkan kalau bentuknya truk bisa 3 truk tanah merah, 1 truk kompos, 1 truk pupuk kandang, dan 1 truk gabah. Itu hanya perbandingan saja. Dan caranya bagaimana? Nah, setelah tadi kita ambil, ini yang tadi contohkan saya ambil 50% tanah merah dan 50% lagi campuran kompos dan sekam, diaduk rata ya. Diaduk rata. Kita aduk rata. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini jadi komplit, udah tanah merah, kemudian pupuk kompos, pupuk kandang, dan sekam sebagai perongga. Baiklah, itu bahan-bahan yang perlu disediakan kalau secara manual, atau bisa membeli bahan pupuk yang sudah, media tanam yang sudah jadi seperti ini. Kebetulan saya ada contohnya, tapi kami tidak menyebutkan mereknya ya, tidak menyebut merek karena kami tidak mendapat sponsor untuk merek tersebut. Bisa kita coba baca. Sebagai media semen tanam, mempercepat pertumbuhan akar, menjadikan media poros air, keseimbangan pH tanah, ramah lingkungan, memperbaiki struktur tanah, menaikkan daya serap tanah akan air, menjaga tanah tetap gembur, mempercepat pertumbuhan tanaman, terus menjaga aliran udara ke akar dengan baik. Nah, komposisinya adalah di sini adalah komposisi pupuk kandang, sekam bakar. Nah, sekam bakar ini berfungsi sebagai kompos ya, kompos. Kemudian kokopit itu sabuk kelapa ya. Jadi sebagai perongga, tidak pakai sekam. Kemudian kaptan itu pupuk media campuran ya. Nah, itu bisa beli. Dan barangkali itu bahan dan cara mempersiapkan media tanam, dan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang cara menanam atau mencocok tanam atau memindahkan dari polybag satu ke polybag lain. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.